Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kaisang akan sembelih, akan potong leher katanya kepada kader PSI jika korupsi, ya, bahkan sebelum kader itu ditangkap oleh KPK. Ya, itu satu postingan yang menunjukkan, ya, satu langkah yang kelewat berani, nekat, dan saya kira juga tidak patut dikemukakan oleh seorang ketua partai. Ya, ini kalau diminta supaya dibuktikan gimana coba? Kalau betul ada kader PSI yang korupsi atau terlibat dalam pencucian uang, ya, berani nggak membuktikan itu? Ya, iki bapak anak cangkemnya asam jeplak, ya kan? Itu banyak yang maki-maki begitu, pemirsa. Ini bapak anak sama saja, asal buka mulut aja, ya, ngomong tidak ada gunanya. Nah, kalau diperhatikan, ini sebetulnya harus sudah dipraktekkan. Karena apa, pemirsa? Beberapa hari yang lalu, ketua DPW PSI Kaltara itu jadi tersangka korupsi gedung BPSDM, ya, namanya Dr. Khairul, ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Kalimantan Utara, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan gedung BPSDM Kaltara. Ya, penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara Imade Sudarmawan pada 19 Agustus 2025. Dan dokter Khairul ini menjadi tersangka kelima dalam kasus ini setelah sebelumnya 4 tersangka lain ditetapkan, yaitu, ya, beberapa pihak lah. Nilai proyeknya itu 8,6 miliar, fee yang diduga diterima 1,5 miliar. Ya, lebih dari 20% lah, ya 20-an% segitu. Apa mau disembelih juga sebelum dibawa ke pengadilan dan lain sebagainya, ya. Terlebih lagi kalau ini juga kita menyimak laporan Ubedillah Badrun beberapa tahun lalu, ada 2 anak presiden, ya, yang sudah dilaporkan dan duitnya itu ada, ya. Berani nggak Kaisang itu sembelih itu? Ya, ini, ya, sekitar beberapa tahun yang lalu itu Ubedillah Badrun melaporkan Gibran dan Kaisang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme ke KPK. Itu laporan itu sebetulnya berawal pada tahun 2015 saat ada perusahaan besar bernama PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai 7,9 triliun. Ya. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 triliun. Ya, 1% dari tuntutannya. Ya, tuntutannya 7,9 triliun, ya. Ini hanya diloloskan 7,8 miliar. 1% doang. Dan itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden, ya, membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan di PTSM. Jadi setelah anaknya Presiden Jokowi, maksudnya yakni Gibran dan Kaisang,
ya itu buat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM, ya itu kata Ubaidillah. Ya, jadi setelah dua anak ini membuat perusahaan, keputusan MA itu hanya mengabulkan tuntutan sebesar 78 miliar, ya kan? Mungkin enggak? Ya, kalau dia bukan anak presiden itu mengubah keputusan dari tuntutan 7,9 triliun jadi 78 miliar, ya enggak lah. Nah, menurut Ubaidillah Badrun, dugaan KKN tersebut sangat jelas ya melibatkan Gibran Kaisang dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. 2 kali diberitakan kucuran dana, ya angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang berdekatan. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga fantastik, yakni 92 miliar. Ya, dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka cukup fantastis kalau dia bukan anak Presiden Jokowi? Tuh, ya sudah. Ini kan buktinya jelas lah KKN. Ya, bisa saja setelah bikin perusahaan, anaknya ngomong sama bapaknya, "Pak, aku untuk duit oke Pak, hampir 100 miliar. So boleh sing nyanyi, iki sing kebakaran hutan di ini." Katanya dia minta tolong supaya kasusnya yang ada di Kejaksaan atau di Mahkamah Agung itu diputuskan ya jadi sekian gitu. Oh ya wes, nah, sudahlah. Ya ini kalau yang jadi presiden itu Ubaidillah Badrun, ya Anies Baswedan atau Ubaidillah Badrun, atau presiden dan wakilnya itu Anies Baswedan dan Ubaidillah Badrun, habis ini. Tapi juga tidak perlu disembelih, ya kan? Tetapi dia sendiri mestinya ngerti, ya. Makanya kalau ngomong jangan asal jeplak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.